Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya di Kreatif Channel. Kali ini saya mau sharing untuk mudik ya. Mudik ini kemarin saya dari Hong Kong ya. Saya waktu itu kemarin saya pulang dari Hong Kong transit Singapura ya, transit Singapura, dan di Singapura itu menginap 1 malam. Jadi besok paginya baru terbang ke Surabaya ya. Saya turun di Surabaya. Di situ di Singapura kan ada tempatnya menginap ya, tapi kita tidak boleh keluar kemana-mana ya. Jadi di situ kemarin itu juga lockdown, jadi toko-toko semua itu tutup. Tapi kita di tempat nginep itu, di situ ada tempat beli makanan gitu ya, seperti kalau kita di Hong itu ada pakai koin gitu ya. Tapi juga ada yang jualan, tapi nggak selalu di situ. Nanti ada petugas yang masuk di ruangan kita ya, di ruangan nginep itu, dan di situ kita bisa tuker uang Singapura ya, mata uang apa aja bisa, dan bisa beli nasi, makanan apa. Di situ ada beberapa menunya, kita pilih mana yang kita mau ya. Di situ pakai uang Singapura ya kita belinya, jadi harus tukar dulu sama petugasnya ya. Kemudian di situ setelah 1 malam saya berangkat ke Surabaya itu jam 7 lebih ya, jam 8-an lah ya, sekitar jam 8. Jadi pagi kita persiapan, terus jam 7 kita sudah siap masuk ke check-in lagi. Dan sampai di Surabaya ya, ini untuk karantina. Saya karantina di Surabaya itu 3 hari ya, ada juga yang 4 hari, soalnya kan di situ kan ada panggilan ya. Kalau yang sudah tes swabnya hasilnya keluar itu ada panggilan, jadi kita harus selalu pasang pendengaran ya, karena ada panggilan. Nanti kalau di situ panggilan kan disebutkan tanggal kedatangan dan kabupaten tujuan kita ya, kampung tujuan kita. Jadi misalnya kita tujuannya di Jember, Ponorogo itu ya, mana itu Banyuwangi, atau dimanapun kampung kita. Itu kan kita begitu datang di Surabaya, di Juanda, kita harus ngisi formulir ya. Kita ngisi di situ data-data kita, kemudian kampung tujuan kita, dan nomor telepon keluarga yang bisa dihubungi gitu ya. Jadi nanti kita langsung dapat keplek gitu ya. Dapat keplek, di situ kan tertulis kampung tujuan kita, nama kita, dan nomor paspor ya. Jadi setelah kita ngisi data lengkap kita, kemudian kita diantar ke asrama haji sama petugas dari bandara ya. Jadi kita nggak usah bayar, dan tempatnya juga lumayan jauh ya, kurang lebih setengah jam ya kayaknya itu, kurang lebih setengah jam sampai di asrama haji. Dan di situ kita langsung antri swab ya. Kemudian setelah tes swab kita masuk ke kamar kita masing-masing. Kita kan dipanggil satu-satu, kemudian dikasih kunci untuk masuk ke kamar yang sudah ditentukan sama mereka ya. Jadi satu kamar itu kemarin saya ada 2 orang ya. Sebenarnya ranjangnya ada 3, tapi kan nggak boleh berdekatan, jadi kita cuma tinggalnya di yang ranjang yang samping-samping, jadi yang tengah dikosongkan gitu ya. Jadi setelah kita ketemu kamar kita masing-masing, dikasih kunci, kemudian ada panggilan yang baru datang, itu harus ambil koper kita, barang-barang kita yang masih di luar ya. Jadi setelah kita di situ makan minum itu tersedia ya. Ya, menunya itu ya seperti itulah, seperti itulah kurang lebih ya, karena juga orang banyak ya, seluruh semua yang bukan
saja di satu kabupaten ya, tapi dari mana saja ya yang landing di Surabaya gitu ya. Terus kemudian setelah di situ ya kita dikasih makan 3 kali ya, sarapan pagi, siang, dan makan malam. Itu juga ada airnya, kita ada tempat mandi, ada kamar mandinya ya, jadi kita bebas ya, tapi nggak boleh keluar jauh ya. Ada warung di depan ya, tapi cuma kita boleh beli di situ aja ya, nggak boleh keluar dari area asrama haji. Nah setelah kita setelah hasil tes swab keluar, ada yang 2 hari, 3 hari, ada juga yang 4 hari ya. Jadi kita kalau sudah ada panggilan, misal nama sampean dipanggil, kemudian datang tanggal kedatangan, karena nama kadang ada yang sama ya, jadi kita harus memperhatikan kampung tujuan kita yang sudah kita isi di data kita sebelumnya ya, saat kita isi formulir itu ya. Jadi di situ nanti kita persiapan ya, kurang lebih ya 3 hari ketiga ya, kan hari pertama misal hari Senin kita datang, Senin, Selasa, hari Rabu kita pagi itu harus siap-siap barang-barang kita ya. Jadi barang-barang kita disiapkan, kita sendiri udah persiapan ya, jadi sewaktu-waktu ada panggilan kita bisa langsung segera keluar ke tempat tunggu ya, ke ruang tunggu. Di situ kita ambil kita bawa koper kita keluar, kemudian kan ditentukan tempat kita di mana gitu ya, kita keluarnya. Nanti di situ sudah ada bis ya, ada bis yang ngantar kita ke kampung kita masing-masing. Di situ juga nggak bayar ya, kita gratis ya, jadi sampai ke tujuan kita masing-masing ya. Karena saya di kampung juga kita sampai di kabupaten kita itu di tempat karantina lagi, dan di situ kemarin itu saya nggak langsung bisa di swab ya, karena obatnya swab katanya habis gitu ya. Jadi kita nunggu hari keduanya juga belum bisa. Kemudian saya kan nyampe di kampung itu malam hari, besoknya belum ada swab ya, belum ada obatnya, jadi katanya masih ambil di Surabaya. Terus kita besoknya lagi ya, jadi saya nginep 2 malam baru bisa swab, dan hasil swab itu juga disekan di Surabaya. Jadi kita menunggu hasil tes itu keluar ya, hasil tes kita keluar baru kita bisa pulang. Dan untuk kepulangan ke kampung itu juga harus minta izin dari desa ya. Jadi kita bawa stempel izin dari RT dari desa ya, kemudian kita dijemput oleh keluarga kita ya, seperti itu. Jadi untuk karantina teman-teman nggak usah bingung, nggak usah banyak risau ya yang mau mudik mungkin ya. Kita semua tinggal ikuti aluran peraturannya saja ya. Insya Allah semua diberi kemudahan ya, kita banyak berdoa. Semoga kalau tes swab, semoga kita selalu diberi kesehatan, hasilnya negatif semua dan bisa segera pulang ya. Semoga teman-teman yang mau pulang diberi keselamatan sampai tujuan dan tidak ada halangan apapun. Semoga sehat selalu, bisa kumpul kembali bersama keluarga dalam keadaan sehat dan juga keluarganya ya. Jadi untuk karantina itu hanya ditentukan keluarnya, itu ditentukan keluarnya hasil tes kita ya. Kalau tes keluar kita pasti dipanggil dan bisa keluar ya, bisa keluar dan pulang ke rumah masing-masing. Sekian ya teman-teman, untuk yang bertanya tentang karantina ya. Semoga teman-teman paham. Kalau belum paham bisa komen di kolom komentar ya, ada yang ditanyakan. Semoga teman-teman sehat selalu dan sukses di dunia akhirat. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.